Hei, ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Zhao. Pacar saya yang belum menikah kabur bulan Juli. Dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saya tahu. Kamu tenang dulu. Jangan terburu-buru. Saya ada urusan di sini. Tolong beritahu Ningxia. Biarkan dia yang menanganinya. Xiao Xia, ada sesuatu yang terjadi padanya juga. Apa. Maaf. Saya harus pergi dulu. Dan Jordan Zhou. Oh, maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya ada urusan mendesak. Kamu panggil mobil lain. Bagaimana keadaannya? Apakah mobil kita? Hei, itu mobil kita. Hitung. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Seberapa jauh, Master? Sekitar 23 mi. Tidak ada kemacetan. Akan tiba dalam beberapa menit. Saya tidak bisa memastikan jika ada kemacetan. Tidak bisa turun di sini. Tunggu. Maaf. Suster. Baru saja diantar gadis berusia 20-an, di mana pasien jatuh bernama Ningxia. Dia di ruang 213. Terima kasih. Ningxia. Bagaimana dia? Apakah kamu mau uang? Kepala dan kaki terluka. Filmnya tidak akan didiagnosis sampai keluar besok. Apakah itu gegar otak? Kakak Hiroko. Apa yang terjadi? Dia pergi mencari seseorang sore ini. Dan jatuh dari tangga. Sejak saya bergabung dengan perusahaan sialanmu, Ningxia tidak pernah berhenti sehari pun. Kamu keluarkan saya. Kak Hauzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Zong. Dia bilang ini rumah sakit, jangan gegabah. Kalau tidak, mari kita pergi dulu. Tidak bisakah saya memberitahumu pertama kali? Ayo pergi. Xiao Zong. Kak Hauzi juga mencintai kakak kedua. Jadi sedikit tidak sabar. Maaf. Bagaimana situasinya bulan Juli? Kakak Lu Cui sedang melihatnya. Oke, saya akan pergi melihat. Zhao Zong Bagaimana keadaannya? sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Semuanya normal. Mungkin disebabkan oleh kesedihan atau kelelahan. Saya pernah koma seperti ini. Sungguh tidak terduga. Itu adalah komedi. Sekarang menjadi tragedi.
Tapi lihat dia sekarang. Sungguh cukup menyedihkan. Kamu harus bekerja keras malam ini. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana Ningxia? Belum bangun juga. Sungguh cemas. Saya akan menunggu sampai dia bangun. Mr. Long, saya dengar kamu seorang psikiater. Maka ngobrol denganmu bisa menyembuhkan penyakit hatiku. Maaf. Knivegot muda sedang tidak bertugas. Duduk di seberangmu sekarang. Hanya seorang teman biasa darimu. Aha Nona Ning. Kamu tidak perlu gugup. Saya tidak membaca pikiran. Tidak punya kemampuan untuk menembus seseorang. Antara orang dan orang hanya jujur. Bisa saling terbuka. Bisakah kamu benar-benar jujur pada orang? Tentu saja tidak untuk semua orang. Tapi setidaknya untuk orang yang saya pedulikan. Saya yakin bisa melakukannya. Hei seperti Zhao dan Kiao. Kami berdua kecil. Tidak ada cara di antara kami untuk menyembunyikan pikiran batin. Terkadang bahkan hanya sekejap mata. Kami bisa menangkap pikiran batin sejati satu sama lain. Dokter Yang, seperti apa sih dan bridge itu? Kalau kamu mau tahu orang lain itu seperti apa, pertama-tama kamu harus tahu siapa dirimu sendiri. Diri saya sendiri. Saya bisa melihat, Nona Ning itu orang yang punya cerita. Tapi mungkin saja, kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Apa yang paling kamu inginkan? Contohnya kenapa kamu suka sama Zhao dan Bridge. Hah? Saya lebih suka yang ada di hati, daripada yang hanya dengar dari jauh. Nama yang bagus itu. Ah Nona Ning, apakah kamu percaya ada telepati antara manusia? Serem amat. Saya bahkan tidak memikirkannya. Jadi kamu pasti cewek yang rasional. Tapi kalau Li Xin keterlaluan, lihat aja masalahnya. Nggak lucu deh. Hah? Nona Lin, saya berharap bisa berteman denganmu. Saya juga percaya. Saya pasti pendengar yang bisa diandalkan dan bisa menjaga rahasia. Kalau kamu punya masalah hati yang sulit, saya berharap bisa membantumu melepaskannya. Terima kasih. Oke. Kakak kedua di dokter. Kaki saya sakit banget. Kakak kedua kamu jatuh, jangan bergerak. Saya akan panggilkan dokter sekarang. Dokter. Kenapa nggak ada yang angkat telepon?
Hei, ada apa dengan Hyuan? Apa? Ada yang terjadi sama Summer. Oke, kita akan segera ke sana. Ayo cepat 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 cepat. Ini. Si kecil Summer. Summer, ada apa denganmu? Katakan. Xiao Om dan tante kalian sudah datang. Kamu baik-baik saja? Tante sangat khawatir. Nggak apa-apa. Kemarin jatuh parah. Membuatku ketakutan setengah mati. Bajingan ini, apa yang terjadi kemarin? Baru bilang ke aku hari ini. Hidup agak susah. Aku kehilangan orang tua sejak kecil. Aku bilang akan merawatmu. Kalau ada sesuatu yang terjadi padamu, bagaimana aku bisa memberitahu orang tuamu? Tante jangan sedih. Kamu pikir aku baik-baik saja kan? Mama kamu dan papa sudah tua. Bilang ke kamu takut kamu khawatir. Lagi pula aku dan kakak Hiroko saling menjaga di sini. Apa kata dokter? Dokter bilang, kakak kedua kepalanya dan kakinya terluka. Dokter akan datang sebentar lagi. Mari kita buat diagnosa terakhir. Kamu bersamanya tadi malam ya, Tante? Ngomong-ngomong kakak kedua, Zhao Zong dari perusahaanmu ternyata datang. Zhao Zong dia juga datang. Kurasa sejak kamu masuk ke perusahaan sialan itu, aku tidak pernah berhenti sehari pun. Setelah lukanya sembuh, kita akan berhenti. Oh, ini terjadi tiba-tiba. Tidak ada hubungannya dengan Zhao Zong. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ah yah, bagaimana bisa seperti ini? Papa kamu tidak tahu. Kemarin aku dan kakak kedua mengadakan pernikahan untuk klien kami. Dan tunangannya tidak muncul. Kakak kedua pergi mencarinya. Tunangannya tidak tahu kenapa. Mendorong kakak kedua jatuh dari lantai atas. Mickey Month itu tahu jadi kempakan. Hasilnya juga pingsan. Upacara pertunangannya batal. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya sekarang bulan Juli? Dia baik-baik saja. Lucy bisa menjaganya. Biar saja dia. Kamu perhatikan istirahat ya. Kamu jangan nyurusi orang lain. Sekarang satu orang lebih parah dari yang lain. Bagaimana perasaanmu hari ini? Dokter, bagaimana keadaannya? Dia cuma cedera kaki. Gak ada masalah besar lainnya. Bagus buat istirahat sebentar. Berapa lama buat sembuh? Apa bakal ada efek samping? Cederanya ini butuh istirahat yang cukup. Seenggaknya sebulan bisa sembuh. Hampir selesai. Gak bakal ada efek samping. Terima kasih, Dok. Apa yang perlu diperhatikan, Dok? Harus kasih tahu kami. Oke. Harus istirahat yang cukup. Dia bisa kasih perawatan tepat waktu. Terima kasih banyak, Dok. Pertama-tama terima kasih. Xiao selalu bawa kabar baik, bukan kabar buruk pas pulang ke rumah. Seberapa buruk pun, seberapa besar pun. Gak mau kasih tahu kami. Hiroko, Tante tolong. Kedepannya harus lebih jaga kami. Little Summer. Jangan khawatir Tante. Pasti jagaan dia 24 jam. Jagain dia summer hidup. Ah, ngomong apa sih? Gua bilang, Hiroko, kamu cowok. Antara pria dan wanita. Kamu harus lebih aktif. Berani dong? Uang dia dan aku cuma teman. Jangan sembarangan jodohin. Jangan malu-malu. Ayo semuanya pagi, ayo. Ahem. Hei, bisa perhatiin etika di tempat umum gak? Xiao, aku gak ngomongin kamu. Kamu bersin di tempat umum. Ini beneran harus diubah. Jadi wanita harus misterius dan sopan. Kamu bau beneran.
Apa yang bisa aku lakukan? Hidungku sensitif banget pas aku cium parfum. Itu parfum aku ya. Hei, pagi bos. Masuk. Zhao Zong, Buci menyuruhku mengingatkanmu. Minggu lalu aku janji makan malam dengan Stephen hari ini. Jangan lupa makan malam hari ini sangat penting. Aku tahu. Oke, aku pergi dulu. Aku benci kotak kemasan murah yang berbahaya bagi kesehatan. Banyak sekali kotak makan. Apakah dia akan membuatkan sarapan untuknya setiap pagi? Zhao Zong, ada sesuatu yang mengganggumu. Masih lelah minum kopi dulu untuk menyegarkan diri. Terima kasih sama-sama. Apa yang sedang dilakukan perusahaan kita sekarang? Bukan Ningxia maupun Lucy. Pekerjaan mereka semua digantikan olehku. Jika ada sesuatu katakan saja padaku. Zhao Zong, Oke, aku mengerti. Kamu keluar dan kerjakan tugasmu. Paman Bibi, kalian pulang cepat. Kakak kamu juga pulang. Paman dan Bibi, kenapa kalian tidak pergi dulu? Aku di sini. Hiroko, kamu juga pulang cepat. Ada perawat di sini yang merawatku. bagaimana bisa begitu? Kakimu sakit, bagian bawah tubuh tidak nyaman. Kenapa aku tidak tinggal bersama Xia? Bibi, barku tidak ada kegiatan di siang hari. Aku punya. Baiklah, aku setuju dengan APA yang dikatakan Hiroko. Hiroko, kamu tinggal. Aku akan bergantian denganmu setelah kerja. Line. Oke. Kerja keras. Tidak apa-apa, Ci. Jaga baik-baik. Baiklah. Mari kita berjalan. Ayo pergi. Dah, mari kita pergi. Kakak Hao, terima kasih. Kalau begitu aku pilih. Aku kirim. Kok. Bibiku lega. Pelan-pelan ya, Buddha. Bagus. UPS. Ziwan, kamu juga cepat pulang. Xiao De masih menunggumu di rumah. Aku baik-baik saja. Aku tidak di rumah 2 hari ini ya. Mertuaku yang merawat istriku. Kamu bisa tenang soal penyakitmu. Lagi pula aku di sini bersamamu. Gak apa-apa kalau aku bercanda. Casey Kamu reality show variety show. Biar kamu senang. Kamu itu pistachio. Nggak heran Atsuki Bean suka sama kamu. Kak, kamu pilih aku kalau lagi senang. Itu pilihan terpentingmu. Ah iya, aku khawatir sama kamu di bulan Juli. Kamu bilang dia dipukul begitu keras. Bisakah dia bertahan? Kenapa kamu tidak pergi melihat? Bantu Lucy aja. Oke, setelah itu Hiroko datang ke aku. Aku akan ke sana. Kak, kamu minum air dulu. Oke, gak apa-apa, aku kasih kamu. Oke, kamu Suiman. Kurasa kita benar-benar saling benci. Kalau saja aku mengenalmu lebih awal, kita akan menghindari banyak jalan memutar. Pasti. Kalau begitu kuharap kita jadi contoh pasangan sempurna bersama. Prapabrikasi sukses. Terima kasih. Sempurna apa? Sempurna apa sih? Kamu nggak mau malu?
Kamu menggoda priaku di siang bolong. Kamu minggir. Lulu, kamu ngapain? Kamu gila ya, kamu gila ya. Kamu gila ya? Kamu bantu dia bicara. Wutong, maafkan aku. Tuan Chen, kamu jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang kamu lakukan? Jalan merahku bukan seperti yang kamu pikirkan. Mari kita bicara di rumah. Sanran, biarkan aku pergi. Nama keluarga Sui buta dan salah. Baik. Kamu pikir kamu mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Kamu adalah orang sukses. Aku beritahu kamu, kamu bukan apa-apa. Meskipun kamu melihat apa yang kamu makan, minum, pakai, dan gunakan. Aku tidak memberikannya padamu. Apa hakmu untuk melakukan ini padaku? Meskipun kamu percaya, aku bisa memberimu segalanya sekarang hari ini. Aku bisa mengembalikanmu ke bentuk aslimu. Tuan Chai, aku tidak tertarik dengan urusan keluarga kamu. Aku Kuo Meihua tidak pernah dihina seperti ini. Untuk kerjasama kita, jangan pernah memikirkannya lagi. Tuan Kuo, dengarkan aku, ini semua salah paham. Ini bukan kerjasama. Tidak suami kalian. Kalian sedang membicarakan bisnis. Kamu lakukan saja. Kamu lakukan saja. Puas. Proyek besar 50 juta. Kamu sudah membuat keributan besar. Aku salah, aku. Kamu kembali ke ayahmu. Aku salah. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kamu. Terima kasih. Tampaknya Tuan. Pernikahan tidak bahagia. Dan kamu tidak mendapatkan kemandirian finansial yang kamu inginkan. Siapa kamu? Kamu. Karena aku tidak bisa mendapatkan 500.000. Sekarang atau karena 500.000. Membuatmu menjadi berantakan seperti ini. Tuan Sui Brilian. Sayang sekali. Siapa sebenarnya kamu? Pria harus memiliki properti independen. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Saya seorang bangsawan. Saya bisa menawarkanmu kesempatan. Biarkan kamu menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan dengan jelas. Berikan saya teleponnya. Ketua. Rapat sarapan dengan Chen Zong pukul 8 pukul 9.30. Dewan Direksi pukul 11. Bagaimana dengan waktu siang? Dirli akan melaporkan kepadamu tentang situasi investasi di pasar Asia Tenggara. Jadwal untuk sore harus direvisi dulu. Temu dengan Dekan Chen dari Institut Desain. Apa yang terjadi dengan Feng Jingyao belakangan ini? Belum. Dari permukaan, dia masih berbisnis dengan perhiasan Edward. Ada juga beberapa negosiasi tentang masuk ke konter pusat perbelanjaan besar. Ada juga pekerjaan pengemasan citra. Saya pikir Feng Qing yang kembali kali ini seharusnya buruk untuk datang. Pastikan untuk memperhatikan dengan seksama apa trik kecil yang dia lakukan di sekitar kita. Ketua, mohon tenang. Ningsin sudah menolak. Fonyo Ningsin adalah pria yang berotak. Gadis yang ambisius. Dia menolak Feng Jingyao. Itu membuktikan kegagalan hubungan sebelumnya. Biarkan dia akhirnya menyadari, perkawinan seperti apa yang paling penting bagi seorang wanita. Tapi apakah kamu tidak takut dia berlebihan? Dia cerdas dan mampu, keluarga juga bersih. Dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga terkenal, gadis malas dan manja. Dia memiliki kualitas baiknya. Selain itu keinginan kecilnya. Saya seharusnya masih lebih dari cukup untuk menangani. Kuncinya adalah jangan biarkan Dan Chow meninggalkan cangkir terlalu lama. Saatnya untuk dibatasi. Saya sudah tua. Blue Bridge International juga perlu mencari pasangan hidup dan karir. Sudah dekat. Mungkin bintang adalah benang di tangan saya. Ketua. Selain itu TN Wu dari Ling Fei telah membuat janji denganmu beberapa kali. Lihat apartemen dan minta evaluasi mereka. Saya juga akan pergi ke Hong Kong hari ini dan tunggu saya kembali. Kamu yang atur. Sekarang cuma aku yang bodoh.
Yo, wangi banget. Wah, hebat ya istri. Sia-sia anak ini. Jangan lihat dia biasa-biasa aja. Pikiranku berat. Juga bijaksana. Untuk mengurangi beban keluarga kami, dia pindah lebih awal dan hidup sendiri. Selama ini aku belum memperlakukannya dengan baik. Ambil kesempatan ini. Aku akan menebusnya. Hei, kalau bukan karena orang tuanya, kecelakaan sebelum ujian SMA mempengaruhinya. Dengan kemampuan Xiaoxia, bisa masuk SMA favorit. Kami tidak akan menyerah demi mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Ujian masuk universitas. Tahun-tahun ini benar-benar tidak mudah. Salahku juga sebagai paman aku tidak punya kemampuan. Oh, sudah selesai. Dari sekarang, kita perlakukan dia dengan baik. Ah, benar. Malam ini aku akan menemanimu. Makan malam sudah siap untukmu. Kamu makan sendiri ya. Hei, kenapa aku tidak mengantarnya? Tidak tega sama anak itu. Apa gunanya kamu si master besar pergi bersamanya? Tidak nyaman. Ya. Atau kamu yang lebih perhatian? Ayo. Istri dan ibu yang hebat. Hei, oke. Sedikit munafik. Kak Hirako, aku juga mau makan apel. Harong Sachuan Taku. Suruh istrimu yang memotongnya. Hei, serius. Aku cukup iri kamu menikahi menantu yang baik di usia muda. Kak Mouse, apa gunanya kamu iri? Lebih baik bergerak daripada diam. Kamu cepat menemukan. Kamu lihat betapa baiknya kakak keduaku. Kenapa kamu membicarakanku lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kakak kedua, lihat aku Hiroko. Orangnya tampan dan bisa menghasilkan uang. Bagaimana denganmu? Terlihat seperti bidadari. Cerah dan anggun. Meskipun bukan yang terbaik. Kurasa hampir cukup. Kamu sekarang memanfaatkan kakiku yang lemah untuk menyakitiku. Benar begitu? Tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu. Bernie kamu, jangan banyak bicara. Mau makan buah. Hirako, aku bicara untukmu. Kamu harus tahu siapa yang sebenarnya keluargamu. Aku satu-satunya anak di keluarga kami. Aku sangat menyukainya sejak kecil. Ada kakak dan adik di rumah. Katakan padaku mau cium kakak atau kakak kedua. Oh Hiroko, kurasa masalahmu sangat rendah. Ini seperti meminta anak kecil untuk mengatakan, cium ayahmu atau ibumu. Kakak dan kakak kedua punya kepribadian yang sangat berbeda. Kakak dewasa dan stabil. Kakak kedua seusia denganku. Lucu dan sederhana. Kurasa masing-masing punya kelebihannya sendiri. Aku suka keduanya. Yo, sekarang puji aku sekalian. Kamu tidak berpikir Sia udah marah begitu lama? Tidak apa-apa, mertuaku. Jaga istriku sekarang. Dia sangat masuk akal. Pernahkah kalian berdua bertengkar? Hiroko, ini acara wawancara ya. Pertanyaan demi pertanyaan. Tidak ada pertengkaran antara suami istri. Benar Hiroko. Kamu cepat kembali. Kamu bukan bar, ada hal lain. Tidak bisa begitu. Ayahmu, ibumu dan kamu. Aku sudah mempercayakan diriku padamu. Dibandingkan dengan bisnis bar. Kamu lebih penting. Yupes. Enak juga kalau sakit. Ada yang merawat, ada yang melayani. Aku benar-benar ingin selalu sakit seperti ini. Berbaring di sini tanpa harus bekerja. Jangan ngomong sembarangan. Orang baik siapa yang mau sakit? Aku juga mau makan salah satu apel ini. Dan Miki sudah pergi. Apa? Aku baru saja menerima telepon. Yang lain sudah pergi. Biarkan aku memikirkannya. Oh sial. Dia tidak akan berada di langit. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang siapa yang masih mau bunuh diri? Dia mungkin sudah pergi ke San Mefang. Atau pulang ke rumah. Siwan, aku akan kasih alamatnya, kamu pergi dan lihat. Oke. Dengar kamu bilang ke Steven. Aku sangat menyesal. Bisakah kita mengubah janji makan kita untuk Rabu depan? Aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan hari ini. Minggu depan. Tapi aku sudah memesan restorannya.
Apakah kamu perlu aku mengulanginya? Kamu yang bos atau aku yang bos? Tapi Lucy sudah mengaku. Ini adalah makan malam yang sangat penting. Zhao Zong. Zhao Zong. San Meifang. Aku berdiri lagi di depan pintumu. Kamu buka pintunya. San Bei, banyak orang mengetuk pintu, jangan ganggu. Maaf tante, aku sudah mengganggumu tadi. Aku ingin bertanya ke keluarga ini. Tidak ada orang, tidak perlu mengetuk. Kamu tahu mereka pergi kemana? Bagaimana aku tahu ini? Oh, aku membawa Kem Incense kemarin malam. Tas besar dan tas kecil sudah pergi, mereka sudah pindah. Penghuni sekarang, jangan terlalu mudah. Ya ampun, aku bertanya satu. Apa pria ini melakukan hal buruk? Apakah dia punya utang? Banyak orang datang padanya satu persatu. Ada orang yang mencari dia pagi ini. Aku melihat masalah. Bibi, aku ingin bertanya. Apakah kamu baru saja melihat seorang gadis setinggi ini? Lalu hidungnya cukup panjang. Aku sudah disinikan. Tidak menemukan siapa-siapa, masih cemas sampai menangis. Baik-baik, aku mengerti. Terima kasih Bibi. Aku pergi dulu. Baik. Julie. Julie. Hei, ada apa dengan istri? Oke, aku akan segera kembali. Uhuh. Selamat datang. Tuan, apakah Anda ingin membeli bunga? Ya boleh, Boleh saya tahu untuk siapa Anda memberikannya? Saya bisa membantu Anda mencocokkan. pasien. Apakah dia pria atau wanita? Nona, Apakah dia tua atau muda? Anda jual bunga atau cek rekening? Tuan, Anda salah paham. Biar saya tanya lebih jelas. Bisa membantu Anda mencocokkan lebih baik. Jika Anda memberikannya pada gadis kecil Anyelir Gladiol Delel. Betapa tidak pantasnya itu. Ada begitu banyak bunga yang indah. Tentu saja. Lihat Tuan, Anda tidak sering membeli bunga. Jika Anda memberikannya pada yang lebih tua, saya pikir Anyelir lebih cocok. Lalu apa? Apa lalu? Oh Tuan, katakan saja langsung pada saya. Untuk siapa Anda memberikannya? Katakanlah Anda sedang mengejar seorang gadis, lalu dia sakit lagi. Maka saya pikir Lily yang paling cocok. TSK Anyelir terlalu kampungan. Maka Lily. Aku mau yang banyak-banyak banget. Tuan baik, mohon tunggu sebentar. Aku kembali. Xiao Yuan, Hei. Aku sudah mencari kamu di seluruh dunia ini. Kenapa kamu kabur? Aku di sini. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. sayang kamu sudah kembali. Sayang, aku tidak sependek itu. Nenek enak banget kalau sudah kenyang. Tidak, kamu datang padaku. Kamu tadi di mana saja? Aku pergi ke rumah San Pei Feng untuk mencarinya.
Ketemu dia sedang kabur. Jadi aku mau taruh itu kartu bank. Kartu kreditnya sudah dilaporkan hilang. Kamu jadi tidak punya apa-apa. Orang lain pasti tidak akan melakukannya. HP tua yang tidak punya uang sudah mati. Bahkan tidak bisa bayar taksi. Kebetulan lewat studio kamu. Jadi aku minta Xiao bayar ongkos taksi untukku. Lapar lagi. Jadi istriku masak semangkuk mie untukku makan. Kamu benar-benar hebat. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang aku kira. Ini tidak mendengarkan orang tua. Kerugian ada di depan mata kita. Sebenarnya orang tuaku selalu tidak setuju aku bersama Cui Wanfang. Bagi aku memberontak tidak akan mendengarkan. Jadi mereka semua bersembunyi di luar negeri. Bilang tidak akan kembali. Jauh di mata, jauh di hati. Bagaimanapun tidak bisa mengontrolku. Lalu? Sebenarnya aku selalu tahu di dalam hati. Apa itu Zun North bersamaku. Tapi dia baik padaku. Patuh padaku. Memegangku di telapak tanganmu seperti seorang putri. Tapi akhir-akhir ini, dia selalu datang dan pergi tanpa jejak. Aku curiga, dia pasti punya wanita lain di luar sana. Indra keenam wanita ini kan? Kamu punya indera keenam. Masih bertunangan dengannya. Tapi saya pikir orang harus selalu memiliki hati nurani. Memelihara anak kucing dan anak anjing juga akan memiliki perasaan. Jadi saya punya harapan di hati saya. Ingin bertaruh. Tapi saat pertunangan, kami membahas daftar tamu. Dia bilang orang tua saya tidak akan datang. Dia juga tidak berteriak orang tuanya dari kampung halaman ada di sini. Saya mulai sedikit curiga. Sang Pei, maaf kamu. Kamu tidak perlu menyalahkan kami. Berputar-putar. Mencari-cari kesalahan. Maaf Xia Yuan. Saya tidak bisa makan dan tidur dengan baik akhir-akhir ini. Hati ini selalu sangat gelisah. Saya menerima pesan teks darinya hari itu. Hati saya sudah jatuh ke tanah. Pria ini juga jatuh. Nona Riche, kamu pakai bajumu dulu. Terima kasih Xiaode. Apa rencanamu setelah itu? Ini suka berkelahi. Hargai saat kamu mendapatkannya. Jika kamu kehilangannya lupakan saja. Baik saya akan meninggalkanmu sendiri. Dan saya pergi lebih awal. Kamu pelan-pelan Bisakah kamu meminjamkan saya $100 lagi untuk ongkosnya? Saya tidak punya uang. Istri saya memegang semua uang saya. Apakah cukup? Cukup. Xiao benar-benar iri padamu. Suamimu sangat baik. Kemudian Lizie punya baju. Saya akan mengembalikannya padamu lain hari. Dah. Pelan-pelan. Bibi Xiao, aduh kamu di sini. Berbaring jangan bergerak. Bibi sudah memasak sup ayam kuning dan kura-kura untukmu. Melengkapi protein dan menutrisiin dan ginjal menguatkan ki dan limpa. Paling cocok pria dengan tulang yang terluka itu terbentur. Terima kasih Bibi. Ini adalah butuh waktu lama untuk memasak sup cinta ini. Ya koridornya bau sup. Tikus, ya Hezi. Kamu bilang halo aku yang akan melakukannya. Bibi Xia aku sangat mencintaimu. Berapa banyak rasa sakit yang akan kamu alami seperti ini? Bibi tidak apa-apa, kata dokter. Beristirahat beberapa hari bisa baik. Kalau begitu kamu istirahat yang baik jangan bergerak. Ayo. Wah, baunya enak. Minumlah dengan baik. Minum lebih banyak.
Xia Jie kecil Hier ada di sini. Wah, kakak bunga ini sangat cantik. Oh, maaf telah membuatmu mengeluarkan uang. Tidak apa-apa, Xin Er. Aku sesuai dengan fanmu. Membuka menu sup. Sup astragalus mongolicus hari ini. Besok akan ada sup iga kacang hitam. Bagaimana, mama yang terbaik? Bibi, kamu terlalu teliti dalam hal ini. Aku ingin makan sesuai denganmu setiap hari. Aku pasti tidak akan menjadi orang gemuk. Seperti kata pepatah, 3 poin untuk menyembuhkan, 7 poin untuk merawat. Akan butuh 100 hari untuk menyembuhkan otot dan tulangmu. Pasien patah tulang dalam waktu pemulihan. Diet sangat penting. Memastikan penyembuhan pasien patah tulang berjalan lancar. Kuncinya adalah nutrisi. Hahaha. Xiao Xia, kamu bisa mendengarkan ibu, jaga dirimu baik-baik. Hei Hiroko, apa ini? Temania. Apa itu? Kamu akan bermalam di sini. Sangat tidak pantas untuk pria dan wanita tinggal dalam satu kamar. Ada yang tidak pantas. Aku bersamamu tadi malam. Oh, jangan repot-repot. Bukankah aku punya perawat di sini? Hei, kamu akan membawa mereka pulang saat kamu kembali. Saya bukan pasien serius. Kamu tidak perlu menemani saya. Ya. Kalian pulang. Saya akan menemani tante. Tidak perlu. Kalian pergi dulu. Saya akan tinggal sebentar lagi bersamamu. Pulang nanti. Baiklah. Maka dengarkan ibu, ayo pergi. Hiroko, Xiao Xia sudah pergi. Perhatikan keselamatan. Maka saya akan pergi dulu. Ayo makan apel, wow. Terima kasih, Tante. Hiroko, jangan terlalu dipikirkan. Xiao Xia masih muda, tidak mengerti perasaan. Kamu harus terus mencoba. Saya akan menjaga kamu. Terima kasih atas dorongan kakak. Tapi saya selalu merasa bahwa perasaan adalah hal seperti itu. Sulit. Saya tidak ingin membuatnya malu. Tapi Hiroko, sekarang Xiao Xia sedang kosong. Kalau dia menyukai orang lain, kamu bahkan tidak bisa mengaku. Saya dan bebek kecil itu. Dimulai dari teman kanak-kanak. Kami bukan sekelas tapi satu meja. Serius. Kecuali orang tua kandungnya. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada saya. Sejak orang tuanya meninggal, saya merasa itu tugas saya untuk merawatnya. Begitu banyak tahun berlalu. Saya pikir selama dia bahagia, menikmati waktunya, lebih penting daripada apakah dia mencintai saya atau tidak. Sepertinya kamu benar-benar mencintai Xiao Xia. Hiroko, jangan khawatir. Keluarga kami selalu menganggap kalian berdua sebagai pasangan. Tapi sekali lagi, kamu benar-benar tidak khawatir dia direbut. Kakak, saya suka musim panas. Menyukainya sejak kecil. Saya bilang, ini adalah tanggung jawab besar saya untuk menjaganya. Jika suatu hari dia berpaling, memilih orang lain, pria itu harus melewati saya dulu. Jembatan Zhaodan. Apa yang salah denganmu? Mengapa yang saya pikirkan sepanjang hari hanyalah dia? Ningxia khawatir tentang keselamatannya. Dan sangat ingin melihatnya. Tapi saya melihat seorang pria di sekitarnya. Mengapa ada rasa kehilangan dan kecemburuan? Jembatan Zhaodan. Apa yang sebenarnya salah denganmu? Jika benar ada kehidupan setelah mati, saya ingin menjadi bunga di bawah jendelamu. Tidak perlu warna yang mencolok, tidak perlu aroma yang menggoda, hanya melindungimu dari jauh. Xiao Xia, kamu anak yang aneh. Budiman merawat tidak dibalas. Bagaimana bisa ada tuduhan? Awalnya kamu bisa seperti kebanyakan teman sebayamu. Kuliah di universitas bagus, mencari pekerjaan bagus setelah lulus. Tapi keluarga kita tidak punya kemampuan untuk membiayaimu sekolah. Selama ini kamu menderita. Xiao Xia tidak merasa pahit. Xiao Xia yang kehilangan orang tua beruntung dengan perhatian dan kasih sayangmu. Hati Xiao Xia bersyukur.
Kapanpun dan dimanapun, kamu semua adalah keluargaku. Saya akan menyayangi hidup saya sendiri, menjaga perasaan ini. Hei teman minum air. Terima kasih. Berlebihan bisa melampiaskan, dan tidak bisa melampiaskan kegelisahan dalam hati. Ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Saya merasa sangat aneh. Saya perlahan melupakan Sulu. Penampilannya semakin kabur. Beberapa obsesi perlahan mereda. Tidak selalu sebuah kelegaan. Beberapa hal perlahan terlupakan. Tidak selalu mudah. Tapi saya punya perasaan gelisah. Hidup adalah proses yang terus berubah. Tapi tidak peduli kapanpun, kita tidak boleh menyerah dalam mengejar mimpi, mengejar cinta dan kebahagiaan. Jembatan dan kamu terlalu lama terkurung di masa lalu. Sudah saatnya untuk keluar. Hanya saja saat ini aku masih banyak ragu, belum bisa memastikan. Cinta sejati selalu bercampur dengan keraguan. Aku tidak percaya, karena kamu masih punya harapan. Tapi tidak berani memastikan. Terkurung di masa lalu terlalu lama. Sudah saatnya untuk keluar. Hanya saja aku masih punya beberapa keraguan, belum bisa memastikan. Cinta sejati selalu bercampur dengan keraguan. Aku tidak percaya, karena kamu masih punya harapan. Tapi tidak berani memastikan. Sepertinya kita Xiao dan Xiaoye sedang jatuh cinta ya. Wanita seperti apa yang bisa mencairkan es di hatimu? Apakah itu Miss Ningxin yang cantik? Ningxin memang sempurna dari luar. Tapi dia bukan yang aku inginkan. Itu. Bukankah kacang merah selalu menjadi dukungan spiritualmu? Ya, kacang merah memang selalu menjadi dukungan spiritualku. Tapi kenyataannya dia semakin menjauh dari harapanku. Karena bukan Ningxin. Siapa lagi ya? Dia sebenarnya sangat biasa. Tidak ada yang istimewa. Tapi dia penuh semangat. Kalau begitu maju saja. Apalagi yang kamu ragukan? Tidak semudah itu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Jika kamu memaksakan diri, dan ada sedikit saja kesalahan, aku akan malu. Apalagi yang kamu bicarakan tentang harga diri dalam cinta. Itu hanya bisa menjelaskan satu hal. Kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Tidak. Bukan seperti itu. Aku hanya takut kehilangan dia. Takut kehilangan dia. Aku jadi semakin penasaran. Xiao dan Xiaoye yang selalu sok keren. Ada kalanya kamu juga takut dan tidak percaya diri. Apa sih yang dia lakukan padamu? Cepat ceritakan padaku. Kamu sudah melihatnya di bar Ningxia. Dia tampaknya lebih dekat dengan kacang merah di hatiku. Ini semacam induksi psikologis yang tidak bisa diungkapkan. Itulah yang aku inginkan. Saatnya aku bertindak. Aku harus menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hatimu. Tentu saja kamu adalah aku. Jangan lupa aku adalah psikiatermu. Aku akan membantumu keluar dari bayang-bayang. Membangun kembali kehidupan baru. Ini adalah tujuan utamaku. Aku akan merancang terapi cinta untukmu. Terapi cinta aku akan meyakinkan Ningxia. Membuatnya terlibat dalam rencana medisku. Tentu saja alasannya adalah untuk memainkan peran. Adalah membuatnya memainkan kekasihmu. Membuatmu masuk ke dalam mode cinta. Tentu saja tidak peduli apa hasil akhirnya. Bahkan jika kalian bersatu. Atau kembali ke asal. Tidak akan terasa canggung. Bagaimanapun ini hanya rencana medis. Aku bisa melihat ini. Lihat saja aku. Ketika kamu pergi ke Ningxia, kamu beritahu aku. Aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu harus melakukannya setiap kali? Setiap kali aku tertidur, apakah kamu mau masuk ke kamar tidur? UPS hentikan. Tidakkah kamu melihat pekerjaan? Kamu hanya tidak ingin melihatku.
Baiklah, tidurlah. Baiklah. Apapun yang kamu inginkan. Ternyata Feng Jingyao ada hubungannya dengan Blue Bridge International. Zhao Zong Ningxia. Itu dia. Halo. Apakah lebih baik? Berkat Zhao Zong jauh lebih baik. Ini teman baikku Willow. Halo, halo, halo. Kami sudah bertemu. Di bar. Haha. Hari ini tidak ada yang menemani kamu. Mereka datang malam ini. Beberapa hari yang lalu mereka berantakan. Setiap hari menemani kamu. Tapi aku sudah lebih baik. Itu bagus. Aku sangat menyesal karena pekerjaan membuatmu terluka dan itu akan menyakiti keluargamu. Hanya karena aku terluka. Setiap hari ada yang merawat, ada yang melayani. Tidak perlu bekerja. Tidak perlu diintimidasi oleh kapitalis. Tidak bisa melihatku sangat bahagia. Aku akan pergi ke dokter untuk mencari tahu tentang penyakit ini dulu. Kalian bicara dulu. Haha, silakan duduk, silakan duduk. Sama-sama. Lihat kamu pulih dengan cukup baik. Tapi 100 hari cedera tulang dan otot. Masih ingin sembuh dengan baik. Kalau tidak akan merepotkan jika meninggalkan bekas. Yupes, aku sangat kuat. Tidak ada yang bisa menghancurkan aku. Bagus katanya. Untuk mengatasi penyakit, pertama-tama harus mengatasi diri sendiri. Kamu harus percaya pada diri sendiri. Itu masuk akal ya? Nona Ningxia. Kamu tahu kenapa aku datang menemui kamu hari ini? Selain menjadi teman baik Zhao dan Qiao, aku punya identitas penting lainnya. Aku adalah psikolognya. Psikolog. Zhao Zong dia. Dia sudah menerima terapi konseling di tempatku. Oke, dapat perawatan. Apakah itu serius? Lebih serius di tahun-tahun sebelumnya. Hampir tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Setiap hari kecuali bekerja, adalah bekerja. Dia tertutup dingin kesepian. Tidak ada harapan untuk hidup. Apalagi semangat. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu cerita panjang. Sejak kecil orang tuanya bercerai. Keluarganya tidak berkecukupan saat itu. Jadi bagaimana dengan ibunya? Bekerja siang dan malam di luar. Dari restoran kecil hingga Blue Bridge International saat ini. Harus dikatakan, kehidupan masa kecil Zhao dan Qiao dibesarkan dalam lingkungan tanpa orang tua. Saat dewasa dia bertemu seorang gadis. Itu adalah cinta pertamanya. Tapi karena keberatan ibunya, mereka pergi jauh ke luar negeri. Mereka ingin berakar dan berbuah di luar negeri. Tapi masa indah tidak bertahan lama. Sebuah kecelakaan. Pacarnya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Karena ini, tapi Zhou sangat menyalahkan dirinya sendiri. Juga karena ini, hubungannya dengan ibunya semakin bertentangan. Ya Tuhan, terlalu menyedihkan. Yang saya tahu ayahnya kabur dari rumah. Saya tidak tahu yang lain. Lalu bagaimana setelahnya? Setelah itu, dia hidup sendirian. Hingga suatu hari, dia bertemu seorang teman wanita. Mereka berada di dunia jaringan virtual. Membangun dunia dongeng ilusi. Saling menarik, saling bergantung. Kehidupan Danjiang saat itu seperti seberkas sinar matahari. Perlahan mencairkan es di hatinya. Keadaannya membaik banyak. Bahkan lebih efektif daripada yang diobati psikiater saya. Apakah netizen ini begitu penting? Sangat penting. Kemudian, keduanya bertemu. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Meskipun kenyataannya netizen wanita cantik dan memikat. Tapi jauh dari netizen yang dibayangkan dan Qiao. Jarak antara virtual dan realitas membuatnya banyak kesulitan. Juga membuatnya kehilangan kepercayaan pada penilaiannya tentang kehidupan nyata. Apakah sebegitu seriusnya?
Saya sangat khawatir tentangnya saat ini. Penyakit mentalnya belum sepenuhnya sembuh. Dan saya sebagai psikiaternya, saya belum menemukan cara yang lebih baik. Apa yang bisa saya lakukan? Ini alasan terbesar mengapa saya datang menemui Anda hari ini. Saya ingin dia merasakan kembali cinta, menghangatkan hatinya, membuatnya benar-benar keluar dari bayang-bayang psikologis. Cinta memiliki rasa. Nona Ningxia, maukah Anda bergabung dengan rencana medis saya? Rencana medis. Saya ingin menciptakan lingkungan cinta, membuat Danzhou merasakan kembali jatuh cinta, membangkitkan kembali gairah cintanya, membuatnya benar-benar melupakan kisah sebelumnya, sehingga dia bisa kembali ke kehidupan normal. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Bicara tentang percintaan dengannya. Apa? Tenang saja, maksud saya adalah, Anda berpura-pura menjadi kekasih dan menjalin percintaan dengannya. Berpura-pura menjadi kekasih. Bagaimana dengan rencana medis ini? Saya sudah bicara dengan Dancho. Dia juga bersedia menerima. Oh. Lalu mengapa memilih saya? Ada banyak gadis yang lebih cocok. Saya ingin melindungi privasi pasien. Jadi saya hanya bisa tahu dari sisinya. Dan di antara orang-orang yang dia percaya. Anda bekerja dengan Dancho. Anda tahu banyak tentangnya. Dan dia sangat mempercayai Anda. Nona Ningxia. Anda adalah gadis yang baik hati dan suka menolong. Anda memiliki cukup kesabaran dan toleransi untuk Dancho. Jadi saya yakin Anda adalah orang terbaik. Dan saya juga yakin Anda tidak akan menolak saya. Yah ini. Jika Anda tidak menolak saya, anggap sebagai setuju. Hahaha. Sudah larut. Saya ada janji dengan pasien. Saya akan pergi dulu. Terima kasih, istirahatlah yang baik. Semoga cepat sembuh. Oke, haha, oke. Selamat tinggal, haha. Oh, rencana medis berpura-pura jatuh cinta. Tianan MU Man. Bagaimana kalau, apa dia bilang iya? Aku sendiri akan kuda. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan? Haha. Aku sudah siapkan panggung untukmu, Blue Bridge. Bagaimana menyanyikan drama selanjutnya, tergantung padamu. Kerja bagus. Ayo. Hei, Nona Ning. Aku adalah pohon willow. Baiklah, aku ingin mengajakmu minum teh sore ini. Apa kamu ada waktu? Oke, tolong kirimkan alamatnya padaku. Baiklah. Sampai jumpa sore ini. Sayang, di masa depan pekerjaan kotor, seperti ini melelahkan. Jangan lakukan. Kamu sedang hamil sekarang. Perhatikan keselamatan. Kamu lihat bagaimana. Aku tahu. Baiklah suamiku, Kamu sangat perhatian. Kirimkan ciuman kayu padamu. Aku tidak mencium sisi ini. Baiklah, aku masih belum menciumnya, aku tersentuh. Aku tidak menciumnya. Orang-orang dari Xieyuan dan Xieyuan sudah datang. Adik Julie. Mengapa kamu di sini lagi? Saya lagi duduk. Bagus. Nona Riche. Apa yang kamu cari dari kami kali ini? Ini adalah pakaian yang dikembalikan ke Xiao Zhe. Dan ini untukmu. Apa ini? Ini adalah banyak sekali uang. Ini adalah uang taksi yang kamu pinjamkan padaku waktu itu. Dan biaya fotografer. Itu juga tidak perlu sebanyak itu. Kami hanya meminjamkanmu $100 waktu itu. Kami akan mengambil kembali $100 kami. Kami benar-benar tidak bisa mengambil sisanya. Mengapa? Ini biaya kamera tambahan saya untukmu. Uang fotografer. Perusahaan yang membawamu ke sini kemarin sudah memberikannya. UPS itu milik mereka. Ini tip tambahan saya untukmu. Kami benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Nona Riche. Bagaimana dengan pikiranmu? Kami semua sudah menerima. Tapi uang ini silakan simpan.
Kami benar-benar tidak bisa menerima. Ini istri, mari kita tanda tangani. Ngomong-ngomong, apakah San Beifang menemukannya? Kami pernah mendirikan perusahaan bersama sebelumnya. Semua uangnya masuk ke satu. Di dalam kartu yang kami miliki bersama. Sekarang dia kabur dengan uangnya. Yo, itu penipuan. Saya sudah menghubungi polisi. Anda harus melaporkan kasus ini. Kamu tahu apa? Terakhir kali dia sengaja mendorong adik perempuan saya dari tempat tidur. Ini disebut kejahatan penganiayaan sengaja. Benar. Bagaimana luka Xiao Xia? Sudah jauh lebih baik. Kami baru saja membuat sup. Akan menjenguknya. Baiklah, kenapa saya tidak ikut denganmu untuk menjenguknya? Tidak. Anda sibuk dengan pekerjaan Anda. Saya tidak sibuk. Saya baru saja mengemudi. Saya bisa mengantarmu. Oke. Mari kita pergi bersama. Baiklah, mari kita pergi. Masuk ke mobil. Wow, ini mobilmu. Sangat cantik. Masuk ke mobil. Warna ini sangat cantik. Nona Riche, kulit jok mobilmu sangat bagus. Sangat nyaman duduknya, bukan? Kamu mengemudi mobil ini setiap hari. Oh, aku iri padamu. Kamu tahu kita seumuran. Kamu setiap hari mengendarai mobil bagus. Lihat, aku bahkan tidak punya SIM. Apa ini? Kamu juga bisa ikut tes. Tes mengemudi. Oh, sebenarnya aku juga tidak butuh. Aku punya suami. Dia menjemputku setiap hari. Meski mobilnya tidak terlalu bagus. Tapi tidak masalah mobil apapun. Bahkan dengan sepeda. Aku juga sangat senang. Itu Ham. Bagusnya naik sepeda. Kamu lihat ramah lingkungan dan sehat. Dan yang paling penting, kalau dia naik sepeda, bukan berarti lebih sedikit wanita yang naksir dia. Betapa leganya aku dalam hal ini ya. Xiayuan, kamu sangat beruntung. Menikahi istri yang baik hati, kan? Setelah aku menikahi istriku, sekarang tidur saja bisa tersenyum. Dengan lidah yang licin. Hei. Jangan terlalu menunjukkan cinta. Hahaha. Mau ikut rencana medisku. Bicara tentang kisah cinta dengannya. Apa yang aku katakan adalah, kamu pura-pura jadi kekasih dan punya kisah cinta dengannya.
Lucu sekali. Gambar saudara perempuan. Kakak, kenapa kamu cekikikan? Aku tidak punya apa-apa. Ah, Xiaode juga di sini. Aku tidak datang untuk membawakanmu makanan enak. Hei Nona Li, silakan duduk. Xiaoxia, aku benar-benar minta maaf. Kamu dirawat di rumah sakit karena aku. Ini semua pekerjaan. Jangan minta maaf. Duduk. Xiaode, kamu seorang wanita hamil seharusnya tidak datang ke rumah sakit. UPS tidak apa-apa. Dengan sendok. Di mana mangkuknya? Oh, di laci. Lain. Aku akan mencucikannya untukmu. Aku akan mencampurkan sup untukmu cuci nanti. Terima kasih. Sayang, aku ikut denganmu. Tidak apa-apa, kamu baca dan tulis saja. Baiklah. Hei, itu bagus. Jiwon, lihatlah keluarga kecil Jermanmu dengan bayi. Dan kemudian berlarian, betapa buruknya. Aku juga tidak tenang. Tapi kamu tahu sifatnya. Dia harus membuatkanmu sup. Aku harus mengirimkannya padamu. Cuci itu. Kakak, kamu mau makan apa? Di sini ada bunga kuku mama. Dan sup tremela biji teratai. Aku sudah memeriksanya semua di buku. Kandungan kolagennya sangat tinggi. Untuk pemulihanmu, pasti sangat berguna. Bukankah itu sangat berbakti? Aku akan mengisimu sedikit. Bagus. Terima kasih. Ciciwi. Wow. Mendapat perlakuan yang baik. Aku sakit dan itu sepadan. Sakit APA yang tidak sepadan. Jangan terus mengatakan ini. Jika kamu ingin minum, kami akan melakukannya untukmu setiap hari. Mengirimkannya setiap hari. Ini tidak malu-malu. Oh, aku sangat iri dengan cintamu. Kakak dan adik yang dalam. Terharu, aku hampir menangis. Haha, cicipi. Ah, Zhao Zong, Dr. Chai. Kamu bicara dulu. Kita keluar sebentar. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi, sampai jumpa. Mr. Zhao, Mr. Yao sudah pergi. Ya, dia masih punya pasien yang menunggunya di kliniknya. Dr. Chai, bagaimana aku sekarang? Orang muda cepat sembuh ketika kesehatannya baik. Hampir sebaik mungkin. Setelah seminggu lagi observasi, dia akan dipulangkan dari rumah sakit. Ah, ini pemimpinmu. Bisa khawatir tentangmu. Saya sudah mengejar saya selama berabad-abad. Dr. Sai akan ada seminggu lagi. Tapi perusahaan saya banyak hal. Bisakah saya keluar dari rumah sakit lebih awal? Hei, saya yang bertanggung jawab atas perusahaan. Tidak ada yang terjadi padamu untuk sementara waktu. Mari kita bicara tentang menjaga tubuh dengan baik. Mengapa itu bukan urusan saya? Dan berapa banyak lagi yang harus saya habiskan malam ini? Dokter Chua, bisakah saya dipulangkan lebih awal? Dokter, saya tidak tahu apakah Anda akan dipulangkan lebih awal, bukan? Mengapa Anda begitu banyak hal? Saya yang berbaring di sini. Bukan Anda yang berbaring di sini. Semua biaya rawat inap akan ditanggung oleh perusahaan. Saya melarang Anda untuk keluar dari rumah sakit lebih awal. Sebenarnya cukup baik untuk dipulangkan dari rumah sakit. Tidak masalah, dia hampir baik-baik saja. Cukup pulang dan beristirahat. Karena banyak pasien suka beristirahat di rumah. Karena nyaman untuk melakukan apapun di lingkungan yang familiar, bukan? Wah, benarkah? Itu hebat. Saya bisa dipulangkan. Lalu bisakah saya dipulangkan hari ini? Hari ini. Tapi saran saya kepada Anda adalah untuk mengobservasi lagi. Jika Anda harus pulang hari ini, Anda harus berjanji kepada saya. Saya harus memberikan saya istirahat yang baik hari-hari ini ketika saya pulang. Saya berjanji saya akan tinggal di sini, ini membosankan. Dan setiap hari mereka datang untuk melihat saya. Saya juga merasa sangat malu. Jika Anda harus meninggalkan rumah sakit, saya akan mengantarmu pulang. Oh, tidak apa-apa. Cukup biarkan Ziwan mengirimnya. Apakah Anda lupa untuk menjanjikan rencana medis Willow? Apapun yang terjadi, saya harus mengantarmu kembali.